Di tengah hiruk-pikuk kota Pekalongan, berdiri sebuah bangunan yang memancarkan ketenangan sekaligus kewibawaan sejarah. Sebuah monumen iman yang telah berdiri lebih dari 1,5 abad. Masjid Jami Pekalongan. Bagi masyarakat Pekalongan, masjid ini bukan sekedar deretan tiang kokoh dan dinding batu. Ia adalah jantung dari peradaban Islam di pesisir Jawa. Sejak didirikan pada tahun 1852 oleh Raden Adipati Aryo Aningdirjo, masjid ini telah bertransformasi menjadi saksi bisu pasang surutnya sejarah, benteng spiritual umat, dan penanda abadi kejayaan Islam di tanah Kauman. Melihat arsitektur Masjid Jami adalah melihat bagaimana Islam memeluk kebudayaan lokal. Struktur bangunan ini mengadopsi konsep akulturasi yang jenius. Atap tumpang dan pilar kayu jati yang kokoh mencerminkan arsitektur tradisional Jawa yang syarat filosofi. Sementara itu, lengkungan pintu, menara, dan ornamen interiornya mengadopsi gaya Timur Tengah dan sedikit sentuhan kolonial era abad ke-19. Perpaduan ini menegaskan identitas Pekalongan sebagai kota pelabuhan yang terbuka, kosmopolitan, namun tetap memegang teguh akar tradisi keislamannya. Bapak ini dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Taufikur Rusdi sebagai Sekretaris 1 Yayasan Masjid Agung Al-Jami Kota Pekalongan. Boleh diceritain nggak Pak cerita atau sejarah yang diwariskan mengenai asal-usul Masjid Agung Al-Jami Pekalongan? Oke, jadi eh, apa namanya berkaitan dengan masalah asal-usul atau pembangunan Masjid Agung Al-Jami ini bermula mungkin dengan mulai banyaknya masyarakat ya di sekitar sini. Mungkin ada masjid-masjid kecil, mungkin dulu ada masjid di Sapuro yang Masjid Aulia itu ya, yang mungkin sebelumnya sudah ada di sana di Sapuro, karena mungkin perkembangan jumlah masyarakat makin banyak sehingga akhirnya perlu diperlukan suatu bangunan yang lebih luas lah ya, masjid yang lebih besar yang saat ini disebut sebagai Masjid Agung Al-Jami Kota Pekalongan namanya. Ya. Itu didirikan pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1270 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Desember 1852 Miladiah atau tahun Jawanya 1782 tahun Jawa. Pada saat ini disebutkan didirikan oleh Bupati atau Residen Pekalongan waktu itu, yaitu Raden Aryo Wiryo Tumenggung Adinegoro, ya, yang memerintah pada tahun 1852 sampai 1878 Masehi. Itu menurut catatan yang ada pada kami, dan itu mungkin nanti dilihat bisa pada di serambi masjid ada tulisan besar, ada prasastinya, ya. Baik itu ada bahasa Arab maupun yang terjemahannya ada yang sebelah lain itu bahasa Indonesia, itu yang disebutkan di situ bahwa terkenal sebagai kampung santri. oh, Itu ceritanya itu bagaimana sih kok bisa disebut kampung santri? jadi mungkin nama kauman saja, itu kaum orang-orang beriman. Kan dulu katanya singkatannya kauman, itu kenapa kok dinamanya kauman gitu loh. Umumnya kauman itu memang kalau di Jawa ya, kauman itu ya di belakang Masjid Agung. Ya, mungkin kalau jenengan lihat di mungkin Batang, Pemalang, Tegal, Brebes sampai mungkin Semarang. Jadi sekitar masjid itu tuh ya itu kauman di sekitar itu ya. Nah, kauman itu kenapa kaum orang yang beriman. Nah, jadi kaum dikatakan jadi namanya kauman itu kaum orang yang beriman, itu orang-orang yang apa ya apa
yang rajin beribadah mungkin ke masjidnya, di situ juga ada sekolah-sekolah, ada mungkin ya pondok-pondok ya mungkin ya, ada sekitar itu banyak orang-orang yang kalian yang bagaimanapun yang apa yang menjaga supaya masjid itu ramai beribadah itu kan mesti orang-orang sekitar kan, ya kan yang banyak kan, makanya itu dianggap banyak kaum-kaum santri yang apa namanya yang merupakan jamaah-jamaah masjid ya, yang mengadakan pengajian-pengajian di masjid dan di sekitar ada sekolah-sekolah di sekitarnya, ada TPQ, mungkin pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya lah. No, mungkin kurang lebih begitu ya, kenapa dikatakan. Di sini juga kan katanya Kauman tuh terkenal industri batik ya, Pak. Oh ya, Terus ada sih sejarah industri batik yang bisa tumbuh di dalam komunitas Muslim Kauman dan bagaimana para ulama zaman dulu memandang aktivitas dagang ini. Kauman itu memang dari dulu sih, dari mbah-mbah saya juga dikenal sebagai mulai banyak orang-orang yang produksi batik di sini itu. Ya. Ada yang cat, ada yang tulis, ya, ada yang kombinasi cat dan tulis, ya. Dan itu berkembang beberapa generasi, ya mungkin dari mbah saya, bapak saya, ke saya, dan mungkin sudah 3 generasi inilah barangkali ya. Waktu itu Kauman memproklamirkan diri sebagai kampung batik mungkin yang pertama di Kota Pekalongan tahun 1997 kalau nggak salah. 2007 kalau nggak salah ya, 2007. 2007 itu memproklamirkan diri sebagai kampung batik Kauman. Ya. Kenapa begitu? Karena waktu itu kan pada saat itu kebetulan juga ada pekan batik internasional di tingkat kota. Benar ya, 2007. Kemudian momentum itu kita manfaatkan untuk launching kampung batik sebenarnya. Jadi waktu itu yang datang Pak Wakil Presiden, Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla waktu itu ya, waktu presidennya Pak SBY kalau nggak salah ya waktu itu. Kita mencoba launching kampung batik Kauman, ya, biar dikenal dengan mungkin ada wakil presiden ke sini, ada pekan batik internasional di Jetayu sana, kita coba biar datang ke kampung batik kan itu launching sehingga kan biasanya presiden atau wakil presiden itu kan publikasinya kan nasional, luas wartawan-wartawan dari Jakarta pun kan pada hadir ya, tamu-tamu menteri-menteri banyak yang hadir, kemudian gubernur, wali kota, bupati juga banyak hadir, sehingga kita waktu itu mempersiapkan diri launching sekaligus kampung batik tahun 2007 ya, sehingga kita siapkan orang-orang yang ini coba biar disiapkan apa showroom batiknya pada buka ya, kemudian dipersiapkan, dipoles sedikit biar menarik ya, kemudian kita adakan juga acara launchingnya membatik. Jadi waktu itu Ibu Pak Wapres, Pak Yusuf Kalla sama Ibu untuk membatik tulis waktu itu disiapkan, sehingga itu kan itu ternyata luar biasa ternyata, karena promosi begitu kan media nasional kan promosikan, bahkan ada orang Jepang ingin datang ke sini kok, sampai ada apa namanya kampung batik itu apa sih, orang penasaran kan, bikin paling enggak kepo lah kata orang sekarang kan, kepo ingin datang, ingin lihat apa, ternyata bisa belajar batik. Tidak hanya orang itu beli batik aja di sini, mungkin kalau di grosir toko kan hanya melihat hasil akhir, tapi kalau di sini orang itu bisa melihat proses batik dari awal sampai akhir gitu ya.
Mungkin yang bikin cantingnya ada bikin canting. Dan yang cara mencanting itu gimana sih? Apa namanya? Ada lilin atau malam yang dipanaskan, kemudian dituliskan, digoreskan pada selembar kain mori, ya kan? Yang sebelumnya mungkin sudah digambar jujur, dijiplak, digambar. Nah, itu sehingga itu akhirnya menjadi sesuatu yang orisinal dan menarik gitu loh, ya kan? Ada orang ngecap, bisa belajar ngecap gimana sih proses batik itu. Ada yang nyolet diwarnai, ada yang mungkin mewarna dengan nyelerek, ada kemudian pelorotan dan proses. Kebetulan saya juga pernah jadi ketua kampung batik dulu tahun 2009 mungkin, betul setelah launching itu ada beberapa, waktu itu ada perubahan kepengurusan. Saya waktu itu tahun 2009 sampai 2017 mungkin ya, 2 periode lah, sempat jadi ketua kampung batik waktu itu. Ya kita sering acara bareng dengan kota, ya kan ada launching kota tingkat pekan batik ya. Dulu kan ada pekan batik nasional, ada pekan batik internasional. Kalau dulu waktu awal-awal kan ramai dulu. Sekarang mungkin agak gaungnya agak kurang. Dulu yang hadir paling enggak kelas menteri lah ya. Sekarang kelihatan makin menurun, makin ke sini. Dulu pertama Wapres, berikutnya ada Pak Menteri mulai Menteri Koperasi, UKM, ada Menteri Perdagangan, Perindustrian, ya, Menteri Pariwisata. Ya. Jadi lama-lama sekarang sudah menurun, nggak ada gubernur. Maka sekarang mungkin mungkin hanya wakilnya atau mungkin, tapi kelihatannya gaungnya nggak tahu apa, kurang inovatif atau gimana. Sekarang sepertinya agak kurang. Dulu kita saya kebetulan dulu juga sempat jadi pengurus paguyuban batik tingkat Pekalongan, kota, kabupaten, Batang dulu juga. Dulu kita sempat bikin pada saat pekan batik itu ada bikin membatik batik on the road 1000 meter, melibatkan 1000 pengrajin, tapi sehari selesai bangun bikinnya di jalan. Tapi ya, itu selalu masuk rekor, tidak hanya murid tapi bahkan Guinness Book of Record dulu. Masuk karena banyak pengrajin pada semangat, pengusaha batik juga bareng-bareng lah. Jadi ayo kita bikin event yang menarik. Nah, Pak, jadi membatik tapi sudah dipola dulu 1000 meter dan tanpa sambungan itu. Jadi itu dulu pesan lewat Primatek misalnya, itu bikin langsung, nah, terus disiapkan masing-masing batik untuk menyiapkan para pembatik ya, pekerja batik ada 1000 lebih, malah 1040 meter apa dulu. Itu yang akhirnya dimasukkan ke Guinness Book of Record tahun berapa dulu ya, 2009 kalau salah dulu itu yang sempat menarik itu. Jadi ada inovasi-inovasi lah, samping ya biasa tetap ada kegiatan. Peradaban Islam tidak hanya dibangun melalui perjalanan waktu, tetapi juga melalui hadirnya ruang-ruang yang menjadi pusat ilmu, dakwah, dan kehidupan masyarakat. Masjid Agung Al-Jami Pekalongan menjadi salah satu tempat yang berperan dalam tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam di wilayah pesisir. Dari sinilah nilai-nilai keislaman disebarkan, tradisi keilmuan diwariskan, dan kebersamaan masyarakat terus dipelihara. Oleh karena itu, menjaga sejarah bukan hanya tentang melestarikan bangunan, tetapi juga merawat nilai-nilai yang telah membentuk peradaban agar tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.